Apakah Anda sering mengalami mimpi buruk, berhalusinasi saat tidur, atau Anda merasa sudah terjaga tetapi badan sulit digerakkan? Menurut istilah kedokteran, inilah yang disebut dengan sleep paralysis atau kelumpuhan tidur yang sering terjadi pada periode transisi antara fase tertidur dan terjaga. Menurut dokter spesialis gangguan tidur dari Rumah Sakit Umum Mitra Kemayoran, Andreas Prasaja, sleep paralysis sering disertai dengan gejala hypnagogic hallucination. Yang dimaksudkan adalah orang yang mengalami kelumpuhan tidur akan berhalusinasi. Penyebab kelumpuhan tidur ini disebabkan karena kurangnya kualitas tidur, jadwal tidur yang berubah-ubah, stres hingga penggunaan obat-obatan tertentu. Mereka yang mengalami kondisi ini biasanya dapat merasakan keluhan sakit kepala, nyeri otot, rasa lelah sepanjang hari, dan paranoid atau khawatir berlebihan akan mengalami lagi hal serupa. Sedemikian pentingnya kalau kita kurang tidur yang ekstrim gitu ya, beberapa malam, 3 malam, 4 malam, tidur hanya 1 jam, 2 jam. Begitu ada kesempatan tidur, karena pentingnya tidur mimpi, dia rebound. Jadi dibanyakin dulu. Nah, makanya bisa terjadi setengah sadar, setengah mimpi ini. Nah, jadi kalau mengalami sleep paralysis, ingat, Anda sedang sangat kurang tidur. Nah, kalau lagi kurang tidur ekstrim seperti ini, warningnya apa? Jangan berkendara. Dan jangan ambil keputusan penting. Otak Anda sedang tidak dalam kondisi optimal untuk mengambil keputusan. Dr. Andreas menambahkan kita harus waspada jika sleep paralysis sering terjadi dan disertai gejala halusinasi, hipersomnia atau kantuk berlebihan yang tidak tertahankan dan dapat terjadi sewaktu-waktu, serta katapleksi atau kelumpuhan otot yang dipicu oleh emosi yang kuat seperti sedih dan gembira berlebihan. Karena hal ini dapat menyebabkan narkolepsi atau kantuk berlebihan hingga tak sadarkan diri saat sedang beraktivitas. Nah, narkolepsi ini memang penyakit bisa dibilang genetik ya. Pemicunya bisa banyak ya. Salah satunya yang pernah kami temui juga heat stroke. Jadi karena tentara panas, jemur, area sini kena, dia pingsan. Nah, selanjutnya narkolepsi. Bisa burn out begitu, Dok? Yes. Nah, kemudian penderita narkolepsi ya tentu membutuhkan obat-obatan yang sayangnya sampai saat ini belum ada penyembuhan total. Sleep paralysis harus dibedakan dari sleep apnea. Sleep apnea merupakan gangguan tidur ketika seseorang mengalami henti napas selama kurang lebih 10 detik. Hal ini dapat terjadi beberapa kali saat sedang tidur. Hal ini ditandai dengan mendengkur dan tetap akan merasa mengantuk setelah tidur lama. Bila tidak diatasi, sleep apnea inilah yang dapat menyebabkan stroke, bukan sleep paralysis. Tidak ada penanganan spesifik terkait dengan sleep paralysis yang jarang terjadi. Yang terpenting, cukupi kebutuhan tidur sesuai dengan jumlah jam biologis dan perbaiki pola tidur yang sebelumnya sering berubah-ubah. Bila sudah terjadi sleep paralysis disertai dengan narkolepsi, maka segeralah menghubungi tenaga medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.